Monyet, aduh. Nyampe sana baru duduk banget, baru sampai di WA sama yang laki-laki itu. WA-nya Num, kata dia gitu. Terus pas buka WA kaget, gemeteran, langsung saya blokir. Pas kejadian setelah nikah ini kan kayaknya aku ngeliat dia kayak benci, emosi, kayak maunya marah aja sama dia. Malah sempet mau pisah kita. Nah, aku udah ngurus ekot malah. Apa? Ngurus ekot cerai online. Sempet pisah juga sih kita, ya nggak tidur bareng. Mukanya ngeliat muka dia aja benci banget gitu. Ya pokoknya intinya sih jangan sampai putus asa Hanum ya. Iya. Ya apapun lah gitu ya. Misalnya penyebab apa yang Hanum alami sekarang gitu. Karena bagaimanapun ya tujuan Hanum pengen sembuh. Udah aku mau nanya Hanum, ngapain kamu? Kamu kira aku takut? Aku juga tidak takut sama kamu. Kamu tuh datang ke sini karena sendiri atau ada perintah atau gimana? Aku dikirim, tapi aku juga suka sama anak ini. Siapa yang ngirim memang? Jadi guys, setelah kemarin video gue viral, dikatain sama setan dan... Kamu jelek mukanya. Dia Fajar jelek. Untuk pertama kalinya gue dikatain sama setan, jadi secara nggak sengaja, gue tuh lagi lihat-lihat video di TikTok gitu. Nah terus ternyata ada satu video yang gue lihat, katanya Hanum itu mengalami kejadian-kejadian mengerikan lah, bertubi-tubi setelah podcast RJ5 gitu loh. Jujur ya, entah mau kerasukan jin, entah misalnya memang ada hubungan sesuatu dengan kondisi psikologis, kita pasti atau khususnya RJL itu pengen Hanum cepat sembuh atau pulih kembali. Amin ya. Nah hari ini kita kedatangan Hanum lagi. Halo Hanum. Halo Kak Fajar. Apa kabar? Baik Kak. Baik ya. Itu kan kemarin viral videonya. Iya. Katanya setelah dari RJL mengalami gangguan-gangguan. Gangguan apa sih? Kan pas dari RJL OTW pulang, masih di daerah Pancoran tuh. Dari daerah Pancoran, lemes Kak badan. Kan dari sini energi kan, pulang lemes, biasanya nge-live kan. Kata suami, kok nggak nge-live gitu. Nggak ah, males gitu. Nge-live aja. Terus pas nge-live, lemes, pusing kepala, pusing sama ngantuk banget, matanya sampai lengket banget. Lengket, nggak taunya ada netizen bilang, Kak Bang Ale mau naik, Bang Ale tim Ria Puspita. Naiklah terus diterima, halo Hanum, kenalin Ale dari tim Ria Puspita Official, katanya mau ngundang, ngobrol-ngobrol, ketemu sama Teh Ria. Oh ya udah muter balik dong ke arah Depok. Nyampe sana, baru duduk banget, baru sampai di WA sama yang laki-laki itu. WA-nya Num, kata dia gitu. Terus pas buka WA, kaget, gemeteran, langsung saya blokir. Sebelumnya dia kalau WA itu ganti-ganti nomor WhatsApp, terus pernah juga ngaku-ngaku jadi HRD. Kayak merekrut ituan kerja, pencari kerja gitu. Sampai benar ini dengan Mbak Lia Kurnia Hanifah Hanum gitu. Iya benar, pas udah jawab iya benar, dia bilang ini aku gitu. Ya gitu Kak. Tapi itu sebelumnya udah lama emang nggak di-chat sama dia? Terakhir bulan Februari 2026 dia bilang dia lagi di Makassar. Oh udah lama. Tahu-tahu abis podcast RJL di-chat lagi? Di-chat lagi. Dia juga nyari-nyari di sosmed, kayak di Instagram, di Telegram, di WhatsApp, sama di mana Kak? TikTok. Makanya TikTok aku ada ganti beberapa kali nama. Karena dia tahu. Terus dia nyari-nyari nomor aku, nomor adik aku lewat get kontak.
nyari TikTok adik aku juga ketemu gitu. Oh pantes ID-nya ganti ya? Ya gitu. Terus katanya, maaf nih, muncul jerawat. Iya. Di mana aja tuh katanya? Ini di pipi jerawat, di jidat, sama di bawah perut area kewanitaan. Muncul jerawat di area kewanitaan. Itu apa namanya? Tahu-taunya kok pakai underwear sakit banget. Sakitnya itu panas kayak ditempel koyo. Terus abis itu mandi lah, pas mandi pakai air garam. Dilulurin pakai daun kelor dari ujung kaki sampai ujung kepala reaksi semua, tapi yang reaksinya yang parah yang jerawat-jerawat ini pas dipegang atau yang di pipi juga dia teriak aduh gitu. Terus pas di kepala ubun-ubun disiramin air garam sama kayak dikeramasin apa sih daun kelor, itu reaksi aduh jangan sakiti aku, aduh sakit sekali aku gitu. Paling ini di ubun-ubun sih kayak gitu Kak. Terus sempet ngeliat sosok. Iya. Abis dari podcast tuh gimana? Pas mau tidur itu jam 2 pagi mau tidur, pas baru merem ada sosok cewek kayak troll kecil mendekat ke muka ngomel-ngomel. Dia trollnya ini kayak warna merah nyala kayak api tapi panasnya sedikit sih, anget-anget gitu. Nempel ke sini, ngoceh-ngoceh marah-marah, terus kebangun. Nempel kayak kucing gini loh, kayak kucing mau nyeruduk gitu. Tapi ke muka aku. Ke muka marah-marah. Terus abis itu bangun ngomong, Bibi aku nggak bisa tidur Bi. Iya baca ini. Udah tuh tidur lagi nyoba lagi tidur. Sosok gede berbulu hitam datang mau nindiin, aku kebangun lagi, Bi takut gitu ngomong lagi kan. Hitam gede tuh kayak gimana? Hitam berbulu gede sosoknya, itu kayak nindiin gitu. Terus abis itu kebangun lagi baca minum air ruqyah dari Ustadz Hanan Manan, enakan tidur lagi. Nah yang ketiga kalinya ini nih dia kayak mau menyutubuhi gitu, kayak mau diperkaos lah bahasanya. Terus bangun lagi itu langsung takut banget buat tidur. Mau diperkaos tuh kayak gimana maksudnya? Dia kayak ada mau masukin ke kemaluan, tapi rasanya sakit kayak gitu. Terus bangun. Tapi sosoknya hitam, genderuwo gitu. Nggak ngelihat lagi Kak, tapi kelihatan sekilas tangannya, kukunya hitam lentik panjang, tangannya gede, berbulu, agak keringetan, anget gitu, bulunya tebal, dia gede. Terus kayak kalau ngelihat badan nih kayak ada aura-auranya kelihatannya hitam, aura-aura hitam gitu di badan-badannya dia. Jadi mimpi kebangun, sosok hitam. Baru merem sih, tapi itu namanya mimpi apa bukan ya? Baru merem Mbak. Antara tidur dan tidak tidur berarti ya. Terus tiba-tiba muncul lagi gitu. Muncul lagi. Tuh 3 kali. Akhirnya bete kayak gitu kan. Cobalah scroll TikTok lagi biar sampai ngantuk aja gitu. Pas udah scroll ngantuk tidur, alhamdulillah bisa. Terus bangun lagi subuh gitu. Cuma jadi tidur ayam Kak, tidur bangun. Terus apa lagi dialamin habis dari podcast Arjael? Sempoyongan tapi yang masuknya sih nggak terlalu sering, udah jarang-jarang. Sempoyongan. Terus makan sih, nyoba makan belut. Hah? Ada dikirimin sama teman apa namanya? Peye belut. Keripik belut gitu. Oh iya, yang kering gitu ya? Iya yang kering. Nyoba makan dicampur mie, reaksi aku tidak suka belut gitu-gitu. Dia reaksi sama suami dipaksa, makan, tapi perut langsung kenyang gitu. Cuma lama-lama minta makannya macam-macam Kak. Makan ini nggak mau, makan yang berbau-bau rendang kayak mie rendang nggak mau, makan nasi padang yang rendang nggak mau gitu-gitu. Bukan orang Padang kali ya? Pokoknya berbau daging dia nggak mau. Daging ya? Daging. Sama yang kayak lele sih masih kemakan ya, lele walaupun dia ngoceh-ngoceh. Lele kemakan, bakso kemakan, tapi dia ngoceh. Aduh bajingan bangsat gitu-gitu. Aku tidak suka makanan ini, kata dia gitu-gitu. Terus sosis nggak kemakan. Sosis, bakso, daging, keju nggak terlalu, blenger, keju,
Asin-asin Kak. Coba Aldis Burger ya? Belum. Aldis Burger belum? Yang burgernya Aldi Taher tuh. Aldis Burger cempaka putih, rotinya lembut, dagingnya juicy, Lucy, Lucinta Luna, bisa pesan online ke bulan. Pengen sih, cuma takutnya dikelepe gitu langsung muntah. Nah, abis itu belum lama aku ke ini Kak. Oh iya, aku ke stasiun diajak Mimeo temenku ke Bojonggede makan seblak, naik kereta. Sepanjang jalanan aman tuh di kereta kan. Di kereta aman, kalau sebelumnya kan berobat dia reaksi, kalau ini aman cuma lemes. Pas nyampe sana makan seblak, seblaknya dimakan dia reaksi, asin banget, aku tidak suka asin gitu. Itu yang pas makan seblak, itu juga makannya rame-rame sama teman-temannya Mimiu ini. Terus jatuh di kamar mandi. Iya Itu beneran? iya jatuh, yang pas mau kesini kan. Hanum jatuh? Jatuh, dari depan kamar mandi ngejeledak kena kepala, terus abis itu, abis podcast, besokannya aku urut di rumah Mimiu sama tukang urut biasa lah, diurut di bagian leher, kan dari ujung kaki ke ujung pala, ditanya sama tukang urutnya, kenapa emang ini jatuh dari depan kamar mandi, takutnya kecengklak, soalnya pas bangun kayak kecekek gini 4 titik, kecekek gini sama perut kayak ketarik, kan kirain apa namanya keseleo ya, atau tegang ototnya. Terus pas diurut, reaksi di bagian belikat sini, kiri kanan dia teriak, aduh, aduh gitu. Teriak aduh, aduh. Kaki, jari-jari, dia reaksi semua. Sini, reaksi. Terus pas bagian leher dipegang, dia berubah suaranya berat, suara kakek-kakek, serem. Serem banget. Terus pas bagian perut, di perut, yang pas kayak ketarik panjang gitu, di perut kayak ada jendolan gitu, nggak tahu apaan. Pas diurut ke atas dia teriak wala gitu, itu reaksinya. Tapi jadi suara kayak kakek. Iya, yang kakek-kakek yang serem yang di leher, suaranya berat, itu nggak sempat direkam sih. Itu apa ada hubungannya sama kakek yang mimpi ngomong bahasa Sunda itu? Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu lagi. Terus ada mimpi lagi, ketemu sama yang tadi ngechat itu, bener? Oh, Mimiu mimpi 3 hari lalu. Mimi siapa? Teman-teman aku. Oh, mimpi apa? Mimiu mimpi katanya lagi di rumah, lagi rame. Dia datang kayak lewat kayak pintu Doraemon gitu. Dia nih siapa? Yang ngirim, yang cowok ini. Oh, ini temanmu yang mimpi? Teman mimpi 3 hari lalu. Baru nih? Baru 3 hari lalu mimpinya. Dia buka pintu. Dia ngebawa aku kabur. Terus pas Mimiunya ini, Rap lo kemana? Kan aku dipanggil Arab tuh Kak. Rap lo kemana? Terus kata aku jawab, tolongin gue Miu, tolongin gue. Tapi orang yang nggak ada, suaranya doang yang ada. Terus dia panik ngomong ke suami, Fikri si Arab kemana? Katanya gitu. Tadi gue lihat di bawah sama situ, tapi gue nggak tahu badannya nggak ada, suaranya doang. Gitu doang mimpinya. Tapi dia lihat si orangnya kayak gimana? Yang dilihat di mimpinya? Ciri-cirinya gendut, hitam, mukanya silau. Mukanya nggak kelihatan? Silau kata dia. Nah pas dia itu, aku mimpinya ini Kak. Mimpinya aku lagi disuruh berenang sama bapak-bapak. Bapak-bapaknya ada 2, tapi yang satu nggak terlalu ngomong sih. Dia nyuruh aku berenang pakai baju seksi, tapi renangnya itu modelannya kayak di The Jungle. The Jungle Bogor itu dia kayak hutan-hutan, nanjak tangga ke atas. Tapi kalau renangnya nggak ada. Banyak laki-laki di situ. Oh, jadi pas temennya si Mimiu mimpi itu, aku mimpinya itu berenang. mimpi berenang. Banyak orang? Banyak tapi nggak kenal. Laki-laki semua? Iya, tua-tua semua. Laki-laki tua-tua semua? Tua-tua semua, nggak kenal. Tapi kolam berenangnya juga nggak ada. Oh, padahal udah naik-naik kayak mau perosotan gitu ya? Bukan perosotan malah. Manjat tangga kayak, tahu ini nggak Gunung Padang Kak? Iya, manjat tangganya kayak gitu, kayak tangga di Gunung Padang. Oh, Hanum pakai pakaian berenang gitu ya? Iya, tapi seksi gitu yang gini. Kayak gitu, warnanya hitam. Ini sebelum kita lanjut ke pengalaman lain ya. Tadi mungkin bisa dijelasin nggak tuh yang si sosok hitam tuh kayak pengen melakukan sesuatu tuh habis dari podcast RJL itu ya? Yang habis dari podcast RJL ya? Maksud kamu apa, bangsat? Mancing-mancing saya aja ya. Apa kabar nih? Muka kamu jelek. Nanya-nanya terus. Mau apa kamu sama calon istri saya?
Calon istri? Ini calon istri saya. Nakal banget kamu. Kamu tuh datang ke sini karena sendiri atau ada perintah atau gimana? Kamu nanya, mau jujur atau bohong? Aku dikirim, tapi aku juga suka sama anak ini. Emang kamu tuh kayak gimana wujudnya? Besar berbulu, bertanduk, mataku merah. Siapa yang ngirim memang? Emang sebelumnya kamu tinggal di mana? Lembah. Lembah. Lembah mana? Tidak boleh bilang, nanti aku dimarah. Kok kamu mau disuruh emang kenapa? Mana saya tahu. Duh, mana? Cuma menjalankan perintah. Tapi dia ditumbalkan untukku biar menjadi istriku. Siapa yang ditumbalin? Anak ini. Aslinya badannya tidak sebesar ini. Dibikin biar besar, biar bercerai, biar suaminya tidak suka, tidak menyentuhnya. Kubikin dia menjadi malas, tidak beribadah, tidak bisa keluar rumah, dijauhi orang-orang. Kamu berarti tahu banyak hal ya? Enggak. Tidak mau jawab. 2029 presidennya siapa? Kamu tanya kepada tuanku, jangan tanya kepadaku. Kira-kira bentar lagi harga bensin naik kan nih? Kamu nantangin aku ya, bajingan kamu Fajar. Muka kamu rawat dulu itu, muka kamu jelek, hitam. Ada saja pertanyaanmu. Tuanmu siapa? Ada. Ada. 3. Aku dimarah, aku tidak boleh bicara. Sudah, jangan pancing-pancing aku. Benci aku. Hah, sebel aku di sini banyak manusia. Manusia kepo, manusia munafik. Enggak kan gue ngundangnya Hanum. Kenapa lu muncul lagi? Tapi kamu mancing-mancing aku masuk. Aku juga bisa mendengar. Kamu bisa mendengar. Aku di badannya. Gimana sih? Coba cium tangan. Udah, aku mau nanya Hanum, ngapain kamu? Kamu kira aku takut? Aku juga tidak takut sama kamu. Ya udah, aku kan undangnya Hanum, ngapain kamu yang muncul? Kamu mancing-mancing. Mancing apa? Sialan kamu Fajar. Kamu yang sialan, orang saya undang Hanum. Kamu juga sialan. Udah, saya mau ngomong sama Hanum. Tidak boleh. Tidak boleh. Monyet. Aduh. Sialan nih kayak. Udah sadar? Baunya tidak enak. Ini dikasih minyak apa tuh tadi? Buat bukiah ya? Dari Ustadz. Itu sosoknya beda apa sama yang kemarin? Nggak tahu ya. Tapi suaranya sih mirip ya yang di Teria itu. Yang penendang Teria. Oh, tapi bukan yang pas di podcast RJL. Beda. Beda. Ini kan galak. Ini kayak yang Jasim nih. Yang ini galak. Soalnya kalau dia masuk energinya gede terus punggung sakit. Rasanya Hanum kayak gitu. Punggung sakit. Iya. Punggung ini apa sih? Oh, kanan. Tapi dibaca-bacain doang rasanya gimana kalau Hanum? dia Panas. masuk? Panas ya? Tapi kalau baca ratib apa-apa ngikut kadang tapi nyelenek gitu ngomongnya. Dimenyon-menyonin gitu-gitu. Nah, karena Hanum ini banyak pengalamannya, jadi kemarin banyak juga yang belum diceritain sama Hanum gitu sebelum podcast RJL gitu. Nah, katanya pernah ngeliat suami tapi kepalanya 4 tuh gimana? Iya, lagi sakit panas waktu itu kan di kontrakan. Panas. Ini posisi udah nikah nih? Udah nikah. Udah lama apa belum? Baru jalan 3 bulan sih. Oke. Sakit itu sebelum yang ke 7 bulan ini. Jalan 3 bulan sakit.
panas nggak masuk kerja. Suami kayak mau nawarin sarapan gitu deh kalau malam deh itu malam ngelihat suami palanya 4, 1, 2, 3, 4 gitu Di kamar nih? di kamar. Mungkin mikirnya waktu itu sakit kali, ngelihatnya jadinya ngeblur, mikirnya gitu waktu itu. Terus tahu-tahu saya minta kopi hitam, saya aja nggak doyan kopi hitam, kopi juga nggak pernah nyentuh gitu. Minta kopi hitam sama suami nggak diturutin, soalnya mintanya kopi hitam pahit. Pernah juga ya minta bunga melati ya Bi buat dimakan, minta bunga. Hanum? Tapi nggak diturutin. Itu sebelum yang kejadian yang ke bulan ke-7 ini. Ya gitu. Terus ngeliat suami ada lidah di kepala itu gimana? Itu pas kejadian udah ruqyah di tahun 2024 Kak. Bangun tidurnya lagi madep-madepan. Dia madep ke saya. Terus di samping kepala dia ada matanya lagi nengok ke aku. Terus ada lidah menjulur. Lidah ular gimana sih Kak? Oke, menjulur gitu, bangun ngeliat dia, kaget langsung teriak, wah gitu kan, teriak, kenapa kata dia, takut gitu kan, soalnya bener-bener di kepalanya dia mata, lidah, ngeliatnya ke aku Kak, matanya gini terus gitu, serem banget itu pagi jam 5:30. Itu di mananya kepala suami? Di samping kepalanya suami. Berarti lagi di kasur nih posisi? Iya. Soalnya kan kita kalau tidur tuh selalu matiin lampu. Jadi semenjak itu nggak pernah matiin lampu lagi tidur karena takut kan. Terus pernah ngelihat ada kakek-kakek bawa plastik isi janin? Oh itu suami mimpi. Jadi yang suami nih mimpi? Yang kemarin aku bilang yang di podcast kan, itu suami mimpinya kakek-kakek pakai pakaian pangsi yang aku bilang belangkon. Itu aku kira yang iketan itu namanya belangkon. Ternyata pangsi Kak, aku salah. Oh, bukan belangkon ya? Iya, aku nggak tahu. Itu kata suami itu namanya pangsi. Pakai baju hitam gitu, pakai pangsi. Itu numpang tayamum di rumah. Padahal di depan rumah tuh masjid. Depan rumah masjid, tapi dia numpang tayamum di rumah, di jendela deket kamar. Dia kayak mau nguburin janin gitu. Ada kantong plastik isinya janin. Tapi sama suami ditanya, ngapain lu? Digituin kan. Dia kabur, janinnya jatuh. Itu mau nguburin itu di deket kamar. Nah itu kebetulan aku bangun gara-gara yang suara ini. Gede banget suaranya. Oke. Terus pernah kesurupan kayak ular? Oh iya itu. Pas kejadian yang ingat gak yang aku bilang pulang kita bertiga mau ditabrak sama mobil tangki air. Iya. Sebelum itu aku kan yang aku bilang aku di rumah nggak aman nih. Kok muka aku kayak kelilit apa Kak kayak dicekek gitu. Iya. Begini tapi aku chat sih temanku Mimeu bilang Meu, gue ke rumah lu ya, gue nggak aman di rumah. Aku bilang gitu. Aku nahan lah aku ke rumah teman, nyampe di rumah teman kok rasanya makin nggak enak. Aku bilang lagi Meu kita keluar yuk, gue kayaknya nggak aman di sini gitu. Kata teman kemana Rap? Kata dia gitu kan, jangan rame, jangan ke tempat rame. Ya udah ke tempat si Pipi aja yuk di Cempaka Putih. Kan lakinya asik tuh, biar lu juga ketawa-tawa, biar nggak kepikiran soal kayak gini atau kebawa gitu kan. Ya boleh tuh bawa, boleh tuh ke situ. Pas datang ke situ ke Cempaka Putih, lagi ketawa-tawa, si Mimi udah gelisah ngelihat aku kayak tadi tuh reaksinya. Terus ngomong lah, Nyong, kan dipanggilnya Monyong, Nyong. Lu ada ustadz deket-deket sini gak? Emang kenapa katanya? Ini si Arab biar ditanganin atau dikasih air biar dia aman dikit lah katanya, biar nggak ngeganggu nih kita lagi main katanya gitu. Tenang aja di sini mah nggak ada yang kayak gitu-gituan, rumah gue rumah segitiga apa dia bilang. Yang di dalam mungkin marah, ngerasa diremehin. Tiba-tiba tangan sebelah kiri kayak begini-gini nih Kak. Terus tiba-tiba ngambil ke belakang begini, ngambil apaan nggak tahu ke depan, pas ke depan gini dia ngomong, kalian semua selalu ikut campur urusan saya, itu ngomong 2 kali. Terus begini, saya mau anak ini mati gitu, gede banget suaranya. Terus aku sadar nangis sek-sekan, baru yang lain pada diem, aku teriak, Meu tolongin gue, aku bilang gitu. Tolongin, iya gue tolongin. Nah dari situ mau dibawa ke ustadz yang di Kemayoran, aku lupa nama ustadznya siapa. Dari perjalanan mau ke Kemayoran aku keluar rumah nih Kak. Pas keluar rumah mau naik motor, kaki kayak
tombak atau dia apa gitu, sakit, jatuh duduk. Kata dia, lo kenapa? Nggak tahu, nggak bisa berdiri. Dibopo sampai naik ke motor. Perjalanan dari motor ke Kemayoran, nangis mulu kan, sedih gitu. Dia ngomong neror mati gitu. Pas nyampe Ustadz, wudu pakai mukena, dia ada baca surat untuk ngeruqyah. Tiba-tiba gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, gitu kata dia. Assalamualaikum, kenapa nggak jawab saya? Kamu Ustadz kafir ya? Langsung belok ke badan, zut gitu. Belok ke arah dia, nempok dengkulnya. Nempok dengkulnya, Ustadz kafir kamu ya, dasar kamu Ustadz kafir gitu. Terus dari situ langsung berubah jadi macan. Ngerauk gitu, wow gitu macan. Terus habis itu aku tiba-tiba nyender begini ke kiri, langsung nyamperin ke mukanya si Mimeo di jendela. Kamu, temennya kamu gitu. Jangan temenin temennya, biarin aja dia mati sendirian sakit-sakitan. Jangan temenin ya temennya gitu. Itu tuh yang tiba-tiba badan kayak menyerupai ular itu. Videonya ada sih. Ada ya Ada. videonya ya? Boleh lihat ya? Di situ. Tapi ini yang pas dia masuk sih, yang pas tidurannya itu nggak ada yang videoin. Ini videonya nih. Iya. Jangan ditemenin ya, biarin temennya mati aja. Hei temennya, siapa nama kamu? Jangan temenin dia, biarin dia mati. Harusnya nih hari ini nih temennya hari ini mati harusnya. Mati udah kagak. Tapi dia diselamatin adiknya yang blow on itu. Iya temennya itu. Emang kenal Mia? Nggak kenal saya sama dia. Dia siapa? Dia tidak cantik juga saya lihat. Saya tidak naksir sama dia. Itu mau mati ya? Tidak. Itu nggak jauh kejadiannya sama yang di Ruqyah juga, terus katanya badannya sampai nunduk ke kaki, itu gimana maksudnya? Oh, kalau itu Ruqyah pertama kali. Pertama kali pas nikah Ruqyah di tahun 2023. Ngeruqyah reaksinya nggak separah yang kayak sekarang kita nih, gede banget. Itu pertamanya kan pakai mukena tuh madep ke kiblat, ustadznya di sini, suami di belakang. Duduknya sila. Bacaan pertama diem Kak. Diem lama-lama goyang-goyang. Gini, terus kiri kanan, ngangguk-ngangguk. Terus tiba-tiba tangan begini, nunduk sampai nyium kaki. Itu lama. Bisa kayak begini? Iya, ini lagi duduk sila tapi dia nunduk nyium kaki lama. Terus aku kayak nyesek gitu kan. Nyesek banget, ya Allah ini begini mulu. Terus biar nggak terlalu masuk aku mikirnya gini, nanti abis ini makan mie ayam enak nih gitu. Terus akhirnya tiduran gitu, sadar ustadznya bilang ini ada gangguan jin. Itu pertama kali, cuma yang nggak terlalu parah sih, terapi ruqyah mandiri aja nanti di rumah gitu kata dia. Iya, terus ruqyah keduanya yang mukena hijau itu yang viral. Oke. Terus mimpi-mimpi apa lagi Han? Mimpi di dalam kaca, aku dicerita belum Kak? Yang mana tuh? Aku mimpi di dalam kaca, tahu gak kayak filmnya Mbak Imong yang Sukma? Oh, nggak tahu lagi. Kaca gede gitu, kaca gede. Kaca. Oke, dalam kaca gede, aku di dalam kaca, tapi lagi masturbasi, tapi dia senyum serem gitu, giginya panjang, ngelihat aku sambil gitu, nyengir. Aku ketakutan, terus kayak kejebak di dalam kaca itu, kayak nggak bisa keluar. Nah, makanya aku memutuskan karena mimpi itu serem, aku ruqyah yang sampai akhirnya kejadian lah yang di mukena hijau itu. Oh, tuh awalnya mimpi. Iya, mimpi kayak gitu-gitu terus. Sosoknya kayak gimana tadi? Mukanya muka aku, tapi bertaring, matanya hitam. Matanya hitam semua, kayak pakai soplen hitam yang full. Dia sambil senyum nyeringai gitu, tapi dia masturbasi. Dia nih siapa? Si sosoknya? Sosoknya tapi nyerupai aku, mukanya. Cuma serem. Ya masuk dia, maaf. Iya, di dalam kaca itu. Serem banget ya mimpinya ya? Iya, makanya aku bilang, wah kayaknya udah gak beres. Soalnya mimpinya tuh berturutan kayak dipatokin ular. Aku sampai kayak lari-lari tuh ular ngejar. Aku sampai begini juga tetap matok. Terus mimpi air banjir kayak tsunami. Manjat-manjat di tiang listrik. Pas udah nyampe tiang listrik, airnya hilang. Terus habis itu mimpi yang kayak tadi bukan dapat wangsit. Yang di pulau.
Yang aku cerita tuh yang di pulau, yang di kuburan, yang pohon bambu. Katanya ada juga mimpi dikejar kakek berpangsi. Di depan Berlan. Kakek-kakek pakai baju apa Kak tadi? Yang hitam-hitam, Pangsit, iya. iya pangsit yang ada gini, itu rame banget. Aku di apa Kak? Dikepung. Iya dikepung, tapi dia pada ngomong Sunda, aku nggak ngerti. Tapi sama itu. Semua pakai baju Bajunya hitam-hitam sama, itu. tapi ngomongnya Sunda. Terus aku sampai tiduran di jalan sampai ngintip begini karena ketakutan gitu. Dia pada ngomong Sunda. Nah terus Nggak ngerti Anu. enggak sama sekali nggak ngerti. Dia ngomong Sunda panjang gitu. Terus mimpinya sama, tapi cowoknya satu gendut, pakai baju pangsi. Itu di rumah, aku lagi di kamar mama nyari mama. Mama kemana kok nggak ada orang? Aku bilang pas mau keluar dihadang nih sama cowok gendut baju pangsi. Terus aku sampai dia ngadangnya gini Kak, kan jalan ke kamar tuh kayak begini lorong gitu kecil gitu. Terus dia ngadang begini, aku lewat bawah sampai tiduran gitu mau ke kamar. Pas ke kamar nggak ada orang juga, pokoknya dihadang-hadangin deh sama dia. Itu kenal sih, yang gendut itu kenal? Enggak. Tapi mukanya itu matanya rada sipit, orangnya putih, yang gemuk ini. Berarti Hanum itu seperti ketika mimpi tuh jelas banget ya gitu ya? Jelas. Yang walaupun banyak ternyata masih banyak diingatan gitu ya? Iya, Karena sangat nginget mimpinya gitu ya? Soalnya setiap bangun selalu ngomong ke mama, ke adik-adik, ke teman, ke suami, selalu langsung ngomong. langsung Cerita biar jadi ini nih gue mimpi ini sharing gitu Kak, biar nggak dikip sendiri kayak gitu. Pernah lagi sholat kesurupan? Nah iya tuh, itu kejadiannya yang aku masukin di TikTok yang mukena abu-abu. Kan aku sholat asar, itu bulan puasa Kak. Pas lagi sujud, kok muka aku kayak stroke sebelah gitu. Begini nih. Kalau meremin mata sebelah, dia begitu Kak, menyon, kayak stroke. Kelar sholat, wah udah kayak sempoyongan lagi nih. Soalnya kan kumatnya waktu asar ya, habis asar ke maghrib. Aku bilang sama adik, anterin ke Ustadz Fadli yuk di Pisangan gitu. Ngapain? Ini udah nggak enak lagi nih, biar apa namanya Kak? Biar nggak ngeganggu gitu. Terus pas nyampe sana minta nggak langsung ke Ustadz Fadlinya, lewat Mimeo dong. Lewat Mimeo antarin gue ke Ustadz Fadli. Iya bentar ya kata gitu. Terus masuklah dia begini, mengsong ke kanan Kak. Ngapain kamu? Percuma kamu bawa-bawa ke Ustadz kafir katanya gitu. Tidak berguna juga dia kan sama sepertiku, dia bersekutu denganku katanya gitu. Pas OTW mau jalan, itu kan mau maghrib pas mau buka puasa. Jaraknya lumayan jauh Kak untuk nyampe ke masjid yang ada Ustadz Fadlinya. Tapi aku udah reaksi tuh, udah berasa. Awas kamu Fadli. Pas nyampe pintu masjid, aku langsung ngebuka gitu, langsung marah-marahin si Ustadz Fadli. Terus akhirnya jadilah tuh yang video yang ditanya, kemarin dari kemarin kata Ustadznya, kemarin dari Ustadz kafir juga, sama seperti kamu, hanya baca-baca saja payah katanya gitu. Kemarin dari mana di main radio? Dari mana? Saya dari Ustadz Kafir juga. Ustadz Kafir yang di Kemayoran itu tidak berguna. Hanya membaca-baca saja payah. Sama seperti kamu, Ustadz Kafir. Tapi yang dirasa pas sholat gitu kan, kayak Allahu Akbar gitu. Itu kaki gemeteran. Kaki 2 gemeteran di sini. Rakaat lupa, bacaan lupa. Sampai lupa tuh, sampai ludah 3 kali. Ngeludah ke kiri 3 kali baru sholat lagi gitu. Ngulang. Soalnya kayak dibikin lupa Kak, linglung. Itu gitu. Biasanya pas lagi sholat. Tiap sholat kaki gemeteran. Itu sama kalau setiap subuh, kalau sholat subuh badan sakit pas ruku nih. Kayak bener-bener sakit apa Kak? Pegel-pegel banget. Oh, encok? Iya kayak encok. Tapi pas udah kelar sholat subuh enak langsung. Lah? Iya. Ini pas sholatnya doang? Pas mau sholat. Kayak gitu. Kayak mungkin diganggu kali ya. Tapi biasanya gitu ya, kalau ini maaf nanya ini ya, kayak berantem sama suami itu karena hal sepele gitu? Sepele biasanya sih soal makanan. Makanan sering, kalau enggak misalkan kayak yang memicu berantem kayak rekan kerjanya atau cewek nanya-nanya ke dia gitu, saya kayak kepancing marah gitu-gitu. Nanya apa maksudnya?
Nanya apa lupa ya, pokoknya nanya Kerjaan lah. nitip makanan. Nitip makanan, terus ini emosinya sampai yang meledak parah, berantem, kita sampai nggak nanya-nanyaan, sampai besok bisa itu. Berantem, terus kalau berantem juga, waktu itu kan yang aku bilang, sampai yang aku kayak bawa pisau, Iya. mau nusuk dia, kadang aku bawa pisau mau bunuh, tapi ditahan sama dia gitu. Makanya sekarang kalau apa-apa, pisau atau alat kayak cobek-cobek itu diumpetin semua. Aku nggak boleh ke bagian dapur megang-megang yang kayak gitu. Terus kalau ke kamar mandi diantarin sampai bener-bener diliatin. Sempat mendingan setelah jin asap apa ya? Oh, yang sebelum ke Ustadz Faizar lagi itu yang udah lalu kan. Berobat ke Ustadz Fadli yang aku habis dari mana kak? Condet. Iya. Ustadz Fadli datang kan aku adanya dia habis maghrib. Nah aku foto tuh di rumah kosong habis maghrib ada di situ tatapan aku udah kosong ada fotonya. Terus pas dibawa ke Ustadz Fadli dia ngambil yang di badan berupanya asap ada fotonya juga mata hidung mulut. Terus pas diambil itu aku muntah 2 kali. Terus kata dia suruh istighfar sama sholawat. Oh ini jadi pas lagi di Rukia. Boleh lihat nggak fotonya? Ada gambarnya asap tapi ada mata, hidung, mulut, matanya belok. Enggak nih maksudnya asap di mana? Di dalam badan, dimasukin ke botol. Asapnya. Jinnya berupa asap gitu kan. Tapi nggak ada yang kayak ngerokok waktu itu. Nggak ada. Oh tapi di botolnya ada asapnya. Ada, langsung difoto. Bukan asap knalpot bukan? Bukan. Oh. Matanya mana? Oh ini ya? Iya, melotot belok. Mirip gitu ya? Kayak harimau apa gimana? Nggak tahu deh itu. Nah pas itu diambil, enak tuh kak seminggu. Nggak ada gangguan. Oh gitu. Paling Nah, sempoyong dikit. menurut kalian ini gambar apa guys? Kira-kira boleh komen di bawah ya. Nah, kita kan juga ada Q&A nih, Kak Hanum ya. Nanti Kak Hanum boleh jawab, boleh nggak juga gitu ya. Nah ini pertama pertanyaan dari teman-teman ya, netizen ya. Sebenarnya Kak Hanum masih cinta nggak sama suami? Sebenarnya sayang, pacaran 4 tahun dulu malah aku sahabatan sama dia. Sahabatan, bisnis bareng, jualan ini itu. Pacaran lama, pacaran 3 bulan udah diikat aku malah. Udah diikat duluan pakai cincin. Terus nikah, nah pas kejadian setelah nikah ini kan kayaknya aku ngeliat dia kayak benci, emosi. Kayak maunya marah aja sama dia. Malah sempet mau pisah kita. Nah, aku udah ngurus ekot malah. Apa? Ngurus ekot, cerai online. Aku udah ngurus dari tahun 2023. Tapi buku nikahnya diambil sama dia, diumpetin. Terus aku udah bulan Agustus 2025 aku ngomong ke mamaku, aku mau pisah sama Fikri, udah nggak kuat. Terus kata mama, masih pengaruh si pelet, kata mama gitu. Enggak gitu. Aku kekeh terus aku bilang, gara-gara lo nih semuanya. Aku bilang gitu ke si Fikri. Pokoknya ngeliat dia benci aja. Kita Nggak tahu juga alasannya. Nggak tahu. Pokoknya dia pulang kerja, aku ngeliat dia emosi banget. Benci aja kayak mati aja lo gitu-gitu, suka ngomong kayak gitu. Terus abis itu sempet pisah juga sih kita ya, nggak tidur bareng. Karena saking benci ngeliat tanpa sebab. Mukanya ngeliat muka dia aja benci banget gitu. Terus juga nih ada yang nanya netizen nih. Ini mohon maaf Kak ya. Ini aku nyampein aja ya. Ketika berhubungan intim pernah kesurupan nggak? Mau berhubungan, akhirnya kata Ustadz Faizar atau kata Ustadz Hanan Manan, sebaiknya wudu dan baca doa dulu. Kita lakuin. Pas kita lakuin itu reaksi pas dia mau menyentuh, maksudnya kayak cium dulu kan. Dia reaksi katanya jangan menyentuh calon istriku, bajingan kamu ngomong itu. Terus pas mau masuk gitu, itu sakit kak, kayak nggak bisa masuk sama sekali. Akhirnya kata dia lawan istighfar. Di istighfar dia yang baca doa baru tuh kak bisa. Tapi sumpah itu sakit banget sih. Katanya juga kan dikunci. Nah ada sangkut pautnya nih kak, sebelum tahu kayak gini. Sebelum tahu aku di rukia gini, aku sakit ini kak, sampai dibawa ke dokter, ada jamur di vagina. Padahal kan aku anaknya lumayan resik, tiba-tiba gatel, panas,
perih, jamur deh itu biar nggak berhubungan sama dia. Jadi Hanum ternyata beberapa kali kesurupan juga ya. Pas masuk, pas kelarnya. Malah diancam suaminya karena mau melakukan itu gitu. Ya. Wow. Serem Kak, pas kelarnya berhubungan, wudu, terus baca doanya lagi kan. Iya. Kurang ajar kamu, menyentuh calon istri saya katanya gitu. Bajingan-bajingan sama dia diledekin gini, digituin sama dia. Ini istri gue, digituin sama dia. Tapi netizen juga nanya lagi nih, sebenarnya komunikasi antara Hanum ke suami gimana sih gitu? Komunikasinya baik sih, lancar. Lancar biasa aja ya? Tapi kadang-kadang suka kayak tiba-tiba kesel aja gitu. Masih kayak kecampur-campur. Nah ini juga ada yang komen kayak gini nih, ini bohong, saya nggak percaya kalau Hanum kesurupan. Nah tanggapan Hanum gimana tuh? Ya nggak apa-apa, aku nggak percaya juga. Kan yang ngerasain aku Kak. Yang jelas Hanum pengen sembuh gitu ya? Iya, pengen sembuh. Jadi biarin aja netizen, yang jelas Hanum sekarang tujuannya ya sembuh, pulih gitu ya. Nggak mau kayak gini juga gitu. Nah ini juga nyambung nih sama pertanyaan tadi nih Hanum ya. Ini gue bacain dulu pertanyaannya deh. Dari Hanum sendiri pengen sembuh nggak? Atau jangan-jangan udah nyaman kayak gini? Pengen sembuh, kan sampai ikhtiar, sampai sejauh ini ikhtiar. Niatnya emang pengen sembuh, bangun sholat malam, mintanya sembuh kayak gitu. Iya ya, jadi memang ya nggak nyaman juga dengan kondisi kayak gini ya. Malah pengen balik lagi kerja. Oh mau kerja lagi sekarang? Tadinya malah mau balik kerja, tapi kerja apa ya yang nggak ketemu, yang nggak menimbulkan kejadian yang sama gitu Kak. Oh yang waktu itu Hanum cerita di awal. Iya, kayak trauma jadi sama orang-orang yang kayak gitu. Ini juga ada pertanyaan dari netizen ya. Emang para lengerjal satu ini kritis-kritis. Pas ke psikolog, itu menceritakan nggak semua permasalahan yang dialamin? Cerita, aku tunjukin juga videonya. Terus dia dokternya ada ngomong mau diobatin di sini apa medis dulu Kak, katanya gitu. Kalau bisa dua-duanya. Terus dia ngobrol lagi. Tapi yang gejala yang Kakak rasain apa? Kalau sekarang sih malah waktu itu posisi susah tidur kan, nggak bisa tidur, cuma tidur bisanya 2 jam karena diganggu. Terus akhirnya dikasih obat, coba minum ini obat sampai 10 hari nanti balik lagi ya Kak. Pas minum itu kan baal di lidah ya kayak baal di lidah terus ngantuk lemes sampai sendi-sendi apa Kak. Oke lemes nyeri gitu deh. Otot-otot gitu. Iya, lemes tidur dah tuh 12 jam. Pas tidur 12 jam pas bangun tapi masih ngantuk, masih ngantuk reaksi yang di dalam katanya gini, kenapa hari ini kamu lemah sekali? Terus aku iseng aku jawab, ya karena nggak bisa tidur jadi aku mau minum obat itu. Kenapa kamu meminumnya? Kata dia gitu. Dia juga tetap ngejawab tapi jawabnya lemes kayak gitu. Iya, iya. Nah jujur juga setelah podcast kemarin itu memang kita juga baru kontak ke dokter Vivi yang kemarin aku bilang tuh gitu. Tapi nanti akan di kontak lebih intensif di dokter Vivi ya. Iya. Yang penting kan sembuh dulu nih Hanumnya. Kalau menurut Hanum, total sosok jinnya tuh ada berapa sih begitu? Kalau yang aku tahu 2, cuma kalau yang dari Ustadz waktu itu 30-an, 15 yang pertama dikeluarin 15, dimasukin lagi ada 35 katanya. Gimana sih maksudnya? Bingung. Jadi kayak setiap dikeluarin dia dikirim lagi gitu. Totalnya ada 30. 35 katanya. 35 jinnya. Jadi menyebar dari yang tadi aku bilang Kak, dari ujung kaki sampai ujung pala, di titik-titik itu ada gitu. Pokoknya setiap dipegang kayak ada minyak-minyakan nih. Aku badan pegel misalkan mau diurut nih sama suami. Itu reaksi semua. Dari ujung kaki sampai ujung pala. Sosoknya kayak gimana aja sih Hanum? Yang Hanum tahu ya? Sosoknya, yang waktu itu sih ular ya. Terus ada yang kayak bentuk pocong. Soalnya tangannya begini sih, kakinya gini. Ada yang bentuk pocong? Ada. Pocong gitu. Soalnya kan aku ini Kak, diinin kan. Oh, yang kemarin di podcast pertama ya? Iya diikat gitu kan, diikat. Kayak pocong. Terus aku sering nyiumnya kayak bau tai gitu Kak. Oh, di kamar. busuk. Lebih kayak bau kotoran. Malah bau kotoran. Padahal nggak ada kotoran. Nggak ada, sampai nyium, mah di kamar bau ini gak sih kok kayak ada tai kucing kali. Nggak ada, hidung lo aja kali salah. Tapi selalu nyium bau tai itu. Terus sosok apa lagi? Nah iya yang aku lihat yang sosok besar ini. Yang berbulu, besar, Kak, yang tangannya, kukunya hitam-hitam itu. Tapi nggak ngelihat wujudnya sih, nggak ngelihat wujud mukanya.
Aku ngeliatnya bagian tangan. Bagian tangan sama badannya gede banget gitu. Kalau menurut Hanum sendiri ini, kalau emang benar begitu ya, sebenarnya tujuannya jin itu dikirim ke Hanum apa kalau menurut Hanum? Dari yang pertama sampai yang terakhir bilangnya mau nyiksa biar sakit, mau dibikin jadi gila, kalau nggak gila ya mati katanya gitu. Pokoknya intinya mau misahin rumah tangga. Dan Hanum nggak menyerah begitu ya, maksudnya apapun yang... Tadinya nyerah sih Kak, karena sebelum aku upload minta doa, aku nge-keep keluargaku, Fikri sama temanku Mimeo yang tahu. Di situ kayak putus asa soalnya tiap hari masuk ngeganggu, aku kayak capek nih kayak gini mulu. Ya udah deh kalau emang kayak begini jalannya, ya udah deh. Tapi di situ si Mimeo marah, jangan kayak gitu, gue nggak capek nemenin lo kemana-mana buat sembuh kata dia gitu kan. Terus akhirnya aku niatnya minta doa, waktu itu bulan puasa kan Kak. Bulan puasa aku niat minta doa, nggak taunya rame, banyak yang ngedoain. Nah di situ orang-orang ngedoain yang nyupport, aku jadi semangat gitu. Jadinya baca-baca komenan dia, semangat buat sembuh, semangat lagi buat hidup gitu. Iya. Jadi kayak sharing aja gitu ya? Iya sharing. Tujuan awalnya ya? Nggak taunya juga banyak. Ternyata emang dapet support gitu ya? Iya. Ya pokoknya intinya sih jangan sampai putus asa Hanum ya? Iya. Ya apapun lah gitu ya, misalnya penyebab apa yang Hanum alami sekarang gitu, terus berusaha ikhtiar gitu ya, dan sekarang kan juga udah banyak support ya. Iya. Nah kalau komen-komen negatif udah nggak usah dibaca. Udah legowo sih malah sekarang, udah legowo. Karena bagaimanapun ya tujuan Hanum pengen sembuh. Ya itu deh guys, mungkin di episode kali ini bersama Hanum, dan tadi pertanyaan-pertanyaan kalian juga udah gue tanyain ke Hanum gitu ya. Dan mungkin harapan kalian, harapan dari Erjel sama. Semoga Hanum lekas pulih, terus rumah tangganya bisa harmonis lagi sama suaminya. Tidak. Kaget gue. Muncul lagi dia. Aku tidak mau. Kenapa kok nggak mau? Tidak boleh. Tidak ada yang boleh memilikinya kecuali aku. Apa? Kamu sosok yang tadi apa beda? Kenapa tanya-tanya? Hah? Mau tahu aja. Muka kamu jelek, Fajar. Nggak tahan aja kalau dia ngata-ngatain. Sialan. Sama ini ya Kak, kalau dia masuk aku gerah banget gitu. Oh gitu. Panas. Ini basah, keringetan. Oh, ini lagi basah nih. Iya. Keringetan. Ada AC kan padahal. Iya dingin ya. Iya, tapi gerah banget. Oke, untuk kedua kalinya gue dikatain lagi jelek sama setan. Memang fakta. Oke, kita akhir aja episode kali ini. Sekali lagi, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue Fajar itu Erjel undur diri. Ciao. Hei kamu. Loh, kesurupan lagi. Aku benci banyak manusia munafik di sini.